gitu kan. Tapi kalau gua agak kecewa ngelihat zonanya karena zonanya mendonat ke tengah, enggak ke arah Los Higos. Why? Oh, Bisa ke selatan. tadi menyesal tuh gara-gara itu. Gua kira gara-gara cuma 2 orang, ternyata gara-gara Bukan, circle-nya misalnya karena pindah ke zona. situ. Iya. Ya Allah, Bukan. jahat. Tidak ada urusan Memang dengan player, jahat. gua urusan sama circle. Memang jahat banget doanya ya. Oke, tapi doa yang jahat-jahat tidak boleh dipanjatkan. Kita doa yang baik-baik aja. Semoga Indo Pride kali ini akan kembali berkibar. Kita lihat KF kali ini mencoba untuk ngeceng. Tadi udah dapat informasi penting ke teman-temannya, langsung disebarin bahwa ada satu tim entah dari mana katanya yang bertengger di kompon seberang sana, tapi ternyata itu adalah Blacklist Internasional yang bersiap untuk menantang mereka semua. Oke, tapi kita akan mengintip dulu aja nih dimana tampaknya ada spray yang terjadi kali ini. Tampaknya Cewaus akan mendapatkan 1 juga. Tampaknya player nomor 4 bakal terjatuhkan kali ini. Tapi Bonafide akan melawan 3 pemain tentunya, di mana seorang Kingzo sudah mulai terspray, tapi seorang Nox sudah terlalu berbahaya. Coba ada molotov bakal lempar, tapi tampaknya Nox berhasil satu kembali. Wow, Ditukar juga bakal coba turun, tapi Nox gak bisa diselamatkan. Ada revive akan terjadi, ada informasi akan dimasak fragnya. Apakah akan berhasil di belakang jerami? 3, 2, 1. Dapatkan. Dapat lagi, langsung hilang. Spray dengan menggunakan UMP. Mendapatkan 1 juga. nice. Dan tampaknya Bonafide berhasil melumatkan 1 squad di sana dengan Cewaus yang tersisa. Tapi sayang banget, Bonafide di sini cukup rugi kalau menurut gua, karena dia harus kehilangan 3 temannya, ditukar dengan 4 elimination point, tapi 1 orang di area Miramar dia bakal jadi lone wolf, 1 orang diri saja. Cewaus, tapi tadi benar-benar bagus banget, dia coba buat pancing dengan 1 splash damage dari grenade-nya. Ditambah lagi ketika keluar, meskipun sudah melakukan ziggling dan juga prone shooting, nggak ngaruh buat Cewaus yang memang setajam itu aimnya. Ini ngapain nih Bapak nih? Ya, Mau naik ke atas ya? Mau naik ke atas. Dia ritual. Ritual. Apa namanya? Sebetulnya kalau ngeliat dari tadi, soalnya Bonafide itu emang sisa berdua sih, dan tadi emang kondisinya Noxnya udah low banget dan memang pasti susah buat didapetin. Tapi setidaknya walaupun seorang Noxnya bakal hilang gitu kan, di situ dia bisa nuker 1 ke Nox. Jadi PR-nya seorang Cewaus ini cuma tinggal ngelawan 2 orang, dan tentunya 2 orangnya ini berhasil diefektifkan dengan sangat baik oleh seorang Cewaus. Tapi ya, kita akan kembali move on. Lihat dari The Blacklist Internasional melawan dari EVOS Reborn yang harusnya akan saling menyadari beberapa saat lagi juga. Cewaus ya dapetin pemain dari Buriram, tapi kali ini Buriram tampaknya berhasil tersliding cukup dalam ya oleh pemain dari Bonafide. Oke, dan kita akan melihat kembali. Rival juga tadi hilang semua ya? Betul, Rival juga hilang semua. Jadi kayak sekarang bisa dibilang tim-tim yang serem nih kayak Buriram, Rival udah kejegal nih. Punya kesempatan buat kayak Aura untuk bertahan, kayak Takai untuk mengejar ya kan dari ketinggalannya. Oke. Dan rupanya para pemain dari EVOS sudah mulai mendekat. Kali ini ada spray tadi dilakukan oleh seorang KF ke area depan. Sementara itu dari KRIPS kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu sambil melakukan lemparan granat. Itu dia tembakan yang pertama atau lemparan yang pertama Red Face kali ini. Lihat 3 bahkan granat dilemparkan secara bersamaan. KF Red Face sedang bersiap-siap, tapi dengan utility granat yang masih banyak seperti itu, menurut gue sedikit risky untuk para pemain EVOS masuk ke dalam sana, Bang Aldo. Betul sekali, tapi ada Muli yang sudah dilemparkan juga oleh seorang KRIPS tentunya pemain dari EVOS. Gue belum melihat adanya inisiasi yang serius, mereka masih ngehold di arah luar. Dan kalau ngeliat dari kondisi seperti ini, EVOS pasti dirugikan banget. Dirugikan banget sih dengan keadaannya dari arah tim Blacklist Internasional, dan tentunya masih bakal sama-sama pelan-pelan menahan dulu positioningnya kali ini. Oke, tampaknya akan sedikit lebih pasif sih, karena ini juga bisa dibilang playstyle-nya yang akan dihadapi dari kedua tim dari grup C yang akan bertemu. Tapi tampaknya Infinity berhasil ditumbangkan dengan ledakan dari pemain Deacon kalau kita lihat dari elimination feeds-nya. Dan sementara itu juga tampaknya Microboy 6 bakal coba untuk mencari di mana musuh berada dari tim Infinity, tentunya tim dari Blacklist bukan Infinity. Dan fan mungkin bakal coba digunakan. Menurut gue ini akan jadi pilihan untuk EVOS rotate sih. Kayaknya nggak ada pilihan lagi, Jal. Yes, setuju. Lebih baik rotate daripada mereka ini bener-bener ditungguin. Dia bener-bener apa ya, kalau gue bilang bener-bener ditahan, di hold. Blacklist-nya bahkan nggak ada respon sedikit pun.
ditembakin, di spray. Iya, Tadi cuma ada nggak peduli respon mereka. sedikit. Iya, cuma ada respon sedikit, granat kecil aja. Tadi ada sampai 3 granat, tapi ya udah. Habis itu udah. Bener-bener ditungguin banget EVOS-nya buat masuk. Jangan sampai kepancing, harus sabar. Apalagi EVOS. Oh, kita lihat, oh my god, ada spray tadi. Kita lihat granatnya masuk kali ini. Satu momentum didapatkan oleh EVOS hari ini. Tapi lihat, oh my god, Red Wave, hati-hati. Masih memanfaatkan patahan kali ini karena KM-nya lagi harus keluar dari 2 orang dari EVOS. Harus terculik kali ini. Lezek dan juga seorang Microboy. Apakah bisa melakukan misi penyelamatan dan kabur dari sana secepat-cepatnya? Sementara itu, Aura juga akan lewati dalam waktu beberapa saat lagi. Cowboy sudah mendapatkan Vayne kali ini melakukan penyembutan terhadap teman-temannya yang mulai knock di bawah sana. Bang Aldo. Yes, tapi tampaknya di sini satu orang pemain dari Blacklist berhasil di-end oleh seorang dari Lasers. Kali ini juga masih ada Microboy yang akan mencoba untuk menolong. Molotov bakal coba dilempar, di mana tampaknya masih berhasil merevive seorang KF. Dan tampaknya tim dari Blacklist tidak akan maju, mereka akan ngehold terus aja di dalam rumah mereka, memastikan pemain dari EVOS Reborn tidak bisa mendekat. Tapi tampak kita sadari dari arah kejauhan tampaknya akan ada Aura yang mungkin saja akan lewat sesaat lagi. Seorang Creepers bakal coba dan mereka bakal menang juga, bakal coba dengan front dengan memegang WP, bakal coba di-scope dengan ADS, tapi tampaknya satu orang bakal terjatuh, bahkan 2 tidak akan coba untuk menahan. Dari kiri ada orang tuh yang through the smoke, bakal dilihat di posisinya, akan coba melawan duel, tapi tampaknya Blacklist harus berhasil dilumatkan oleh EVOS Reborn. Ya, sedikit acak-acakan apa yang dilakukan oleh pemain EVOS, mohon maaf, tapi yang penting hasilnya. Yang penting hasilnya. EVOS masih selamat, dia juga dapat 4 elimination kill, dan tentunya ini menjadi satu tabungan yang baik juga untuk EVOS Reborn, Redface, Microboy dan kawan-kawan. Oke, dan kita lihat replaynya di mana ini adalah satu pertarungan terakhir, ada satu orang prone dari Blacklist PRF Script. Di sini kita lihat berhasil menemukan 2 orang, tapi lihat ini dia on one situation di mana combat yang sangat dekat sekali. KF tadi berhasil menuntaskan misinya, membalaskan dendamnya kepada para teman-teman di sana. Oke, Bang Aldo. Tapi seandainya tadi KF itu langsung dibanding ke kiri sama Kri, itu dia bisa tumbang duluan. Tapi sayang sekali ternyata seorang Kri-nya nggak menyadari di kiri masih ada KF, dan KF masih bisa melakukan putaran terakhir dan masih bisa ngepanis seorang Kri terakhir. Tapi teman-teman, di sini kita melihat dari Bacon Time yang berhadapan dengan Takai juga, yang tampaknya akan mulai menjatuhkan seorang Isis di sana, terculik oleh seorang Grimory harusnya, dan tentunya seorang Hades. Kali ini seorang Melonzi akan mencoba untuk bisa melakukan revive, akan ada spray through the smoke juga, tampaknya seorang Aumstyle dan sudah cosplay menjadi Gundam ya. Tampaknya kita lihat di sini akan coba menahan posisi terlebih dahulu. Di arah seberang juga ada seorang Hades yang menunggu di arah dari gudang. Masih diperhatikan dulu aja seorang Aumstyle, dan sementara itu kita lihat juga kali ini dari belakang sudah ada Aura yang di jaraknya cukup jauh kali ini, Ijal. Yap, betul banget. Dari kejauhan udah ada Aura, tapi kita lihat di tapping spray langsung saja ada oleh 9 noise, tapping dan spray yang sangat baik sekali. Kayaknya vehicle-nya harus diamanin masuk ke dalam lebih jauh lagi karena kayaknya bakal diledakin langsung oleh seorang noise di sini. Mundur, memberitahu teman-temannya yang lain terlebih dahulu, tapi kita lihat ada TM dari luar sana. Nanjau di sana ada TM terlihat juga, tapi EVOS juga udah mulai masuk kali ini, mulai seru di area tengah, mulai padat merayap populasinya. Tentunya ini bakal jadi satu hal yang mengerikan kalau sampai nanti di late game masih terjadi hal seperti ini, Bang Aldo. Tapi kita lihat ada spray dari seorang siapa ya? Terreveal lah Aura, posisinya ada di mana kali ini, Bang Aldo? Betul sekali, tapi Aura tampaknya milik advantage ya. Harusnya melihat ada pemain EVOS di arah bawah akan cukup enak untuk menjadi bulan-bulanan tembakan peluru lontaran peluru panas ke arah bawah. Dan tentunya kita lihat sini siapa ya akan masih memantau aja seorang Aumstyle yang berada di arah higher ground. Seorang Jaden bakal coba untuk lebih dekat lagi. Seorang Crush juga tampaknya masih menghold di arah higher ground, menyadari ada seorang di sana. Tampaknya Aumstyle mulai kelihatan oleh seorang Jaden di arah bawah dan bukan tapi di arah atas tentunya. Sementara itu seorang Jadennya bakal coba untuk membagi visionnya agak sedikit galau harusnya untuk tim dari Aura untuk menjaga angle-nya, karena mereka terhimpit dari berbagai macam arah, dari Bacon, dari Takai, dari EVOS VIP, bahkan dari EVOS Reborn di arah bawah mereka. Dan tentunya kali ini mereka akan menghold kembali, di mana tim dari EVOS VIP pun cukup enak dan tenang walaupun satu orang sudah mulai terhit dari seorang Solms-nya mulai tertembak, tapi seorang Takai juga dalam bahaya. Dan sementara itu masih ada di Xavier yang tampaknya cukup tenang berada di arah bawah, tapi seorang Asa juga ada di bawah dari RRQ. Tampaknya seorang Takai Crush harus terjatuh dan di end oleh seorang Isis di sana. Dan sementara itu tampaknya Bacon berhasil mulai melumatkan 1 demi 1 pemain dari Takai. Hades juga terjatuh dan tampaknya Bacon kembali
bisa menjadi tim yang sangat agresif, Ijo. Yes, betul banget. Sepertinya Bacon sudah mulai mendapatkan kembali sentuhan-sentuhan ajaibnya. Tapi sebelum itu kita lihat EVOS VIP juga di sini mendapatkan momentum dan juga tempat yang cukup enak kalau menurut gua, karena memang dia punya vision yang luas ke area bawah. Tambah lagi dari high ground tersebut, orang yang ada di low ground sulit untuk menembak ke atas, dan ini dia menjadi dasar yang penting untuk para pemain PUBG, yaitu mereka harus set positioning yang sangat baik sebelum circle nanti kembali mengerucut. Sekarang Aum Style kita lihat, oh my god, sudah terreveal Aum Style tadi, badannya kelihatan sedikit saja dan langsung mendapatkan punishment terhadap para pemain Aura di sana. Benar-benar kejam sekali Aura kali ini. Yang dilakukan oleh kamu itu kejam Aura, kata para pemain dari Bacon di sana. Tapi kita lihat di sini Melon langsung melakukan inisiatif flank ke arah kanan. Tapi apakah ini satu kesempatan ataukah justru kesalahan? Karena lihat oh my god, EVOS VIP tidak sadar ada tembakan dari area kanan. Melonzi ternyata pelakunya. Langsung di follow up oleh teman-temannya, tapi masih belum ada yang sadar sampai sekarang bahwa ada satu orang yang sudah pilih untuk para pemain dari Bacon Time di sini, Bang Aldo. Oke, tapi tampaknya Melonzi juga berhasil mendapatkan satu pemain di sana, tapi belum berakhir aja karena Jaxi juga tertangkap oleh seorang Lizard di sana oleh pemain dari EVOS Reborn. Dan sementara itu, Nine Noise akan coba memperhatikan poinnya di sini. 6 poin eliminasi sudah dikantongi oleh Bacon, dan tentunya mereka akan mencoba mengamankan satu squad lagi, yaitu EVOS VIP akan coba untuk lewat terlebih dahulu, coba bahkan beberapa tapping naik ke arah atas. Sementara itu kalau kita lihat juga bakal menarik kembali ke belakang tebing, tapi zona akan mulai mengecil. Jarak mereka 6 meter untuk bisa masuk ke arah ring berikutnya. Dan tentunya masih ada Time Entertainment yang di arah bawah. Tentunya tim dari EVOS VIP nggak boleh sampai kelihatan karena di kirinya ada Xavier, di kanannya juga ada Time Entertainment. Tapi tampaknya EVOS Reborn akan mulai memanen satu playernya. Di arah depan juga masih ada Aura yang menunggu di arah higher groundnya. Jaden coba tutur mencari di manakah pemain dari EVOS. Smoke bakal dilemparkan terlebih dahulu sembari mengarotasinya dari tim Aura. Jaden tampaknya seorang di sana hijau. Yes, betul banget. Kali ini benar seru banget. Ada dari Xavier, ada dari Aura, ada dari EVOS. Tiga-tiganya punya mekanik yang sangat-sangat tinggi dan aim yang sangat tajam. Bacon juga belum bergabung, tapi lihat siapa ya, langsung melakukan rotasi ke area belakang. Tahu-tahu Bacon Time masuk ke dalam, tentunya mereka langsung. Informasi penting ini didapatkan dan betul saja Bacon Time berhasil untuk dikenai beberapa peluru saja. Tapi ini tentu menjadi kabar buruk bagi EVOS, karena EVOS harus pergi dari tempatnya kali ini. Gak bisa terlalu lama ada di sana. Jaden pun bahkan sekarang sudah datang dengan gagah perkasa. Tapi apa yang akan dilakukan selanjutnya? Redface apakah bisa untuk menggendong teman-temannya masuk ke area circle selanjutnya? Sementara itu dari Time Entertainment, Nobita, Nin dan kawan-kawan juga sudah mulai melakukan serangan di sana. Kita lihat Glock 66 mencoba untuk masuk ke area Lamborghini. Apakah bisa melakukan clutch lagi seorang Lamborghini? Di sisi satu orang berhasil ditumbangkan, tapi ternyata Lamborghini harus ikhlas pulang ke lobby lebih awal. Oke, tapi belum berakhir Nine Noisy. Tentunya tadi terjadi tabrak lari ya. Tentunya di mana kali ini akan mencoba untuk berlewat. Tampaknya seorang Nine Noise tentunya akan berputar. Tapi tampaknya pemain dari Bacon satu demi satu berhasil ditolak dari EVOS VIP juga. Dan tentunya satu orang sudah hilang. Berisa seorang Nine Noisy dan juga seorang Aum Style yang harus menahan. Tapi tampaknya tim dari Aura akan kembali menahan posisinya. Apakah Aura akan berhasil mendapatkan winner jika dinner kembali di game kali ini? Tapi tampaknya pemain dari EVOS mulai kelihatan ada spray, semoga akan dilakukan. Molly yang sudah dipegang bakal dicoba untuk dibakar. Satu pemain harusnya Microboy kelihatan harusnya mulai terbakar di sana, harus jaga jaraknya kembali. Dan dari kanan pun KF boleh kelihatan ada frag yang dilempar mengenai seorang Jaden langsung in through to exploding. Dan tentunya seorang Laser akan coba mendapatkan seorang pemain dari Time Entertainment, tapi tampaknya seorang Jaden masih akan coba untuk diselamatkan pemain Aura lainnya. Dan maka seorang KF coba untuk mundur, siapa yang akan coba untuk maju, tapi Jaden gak bisa diselamatkan dan langsung hilang begitu saja. Sementara itu masih ada 5 squad yang tersisa dengan 15 orang yang masih hidup, dan Smoke yang bakal dikeluarkan terlebih dahulu. Kali ini tampaknya satu demi satu pemain mulai terkulik. EVOS sudah mengamankan 7 poin eliminasi. Tampaknya seorang No Mercy bakal memindahkan dulu tampaknya di sini baginya, dan Microboy dengan Scar L-nya bakal coba bergerak perlahan mencari posisi yang baik. Redface melempar ke arah fragnya, ke arah bagi yang kelihatan coba introduce smoke. Beberapa spray juga masih di arah sebelah kanannya dia juga. Dan sementara kita lihat sini tampaknya seorang Laser coba dia bisa mencari posisi kembali juga. Redface yang tampaknya akan menjaga posisi dari Bacon dan juga EVOS VIP yang mulai kelihatan. Tapi tampaknya
seorang Jaxi kelihatan. Masih dimakan orang oleh Red Face. Dan tampaknya coba dihilangkan begitu aja. Tapi kali ini masih di backup juga, masih ada No Mercy dan juga siapa ya yang bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. M4-nya bakal coba apply bandage dulu aja untuk bisa mendekat kembali. No Mercy coba untuk menahan, masih dibagi bakal bisa digunakan menjadi fortingan. Dan ada frag yang bakal dilempar terlebih dahulu pemain dari EVOS. Bakal coba untuk masuk ke arah smoke-nya dan coba dimasak. Kita lihat posisinya dilempar terlebih dahulu. Apakah mendapatkan korban? No Mercy bakal coba di spray dengan UMP dari seorang KF juga. Dan tampaknya seorang Microbay masih akan fokus karena seorang siapa yang bisa dijatuhkan, dan juga tampaknya Aura berhasil dilumatkan di posisi keempat oleh EVOS Reborn nih, Jal. Yes, dan harus rata kali ini tim dari Aura. Tersisa tinggal satu orang, Bacon dan juga TM atau dari TM Entertainment, tambah lagi pemain dari EVOS, kebanggaan kita. Apakah EVOS mungkin bakal jadi orang yang mendapatkan WCD di game ini? Kita belum tahu. Kita lihat bahkan EVOS berhasil mendapatkan satu orang di sana, ya tim dari TM atau TM Entertainment. Coba untuk mendapatkan hal baru di sana atau poin ke tambahan, tapi kita lihat Nobita benar-benar baik sekali untuk melakukan closing combat. Nobita mencoba untuk melakukan reviving terlebih dahulu, karena kalau tidak itu bakal sangat berbahaya sekali untuk seorang Nobita di sana. Kita lihat Microboy juga sudah bersiap. Laser ternyata harus jatuh. 2 lawan 2 situasi kali ini. 3 lawan 2 maksud saya, tapi para pemain dari EVOS belum ada yang berani untuk masuk ke depan tentunya karena terlalu beresiko juga. Kali ini ditinggal sepertinya kedua pemain yang membutuhkan bantuan dari para pemain. Satu lagi. Begitupun dengan seorang TM, tapi kita lihat satu orang terakhir, dan itu dia EVOS Reborn berhasil mendapatkan chicken winner kali ini. Wow, chicken winner kali ini di mana? Kali ini EVOS kembali diam-diam langsung menunjukkan taringnya.